pertama saat pandemi, umat muslim dunia kembali ke Mekah untuk menunaikan umroh. Bagaimana umroh di tengah pandemi? Setelah hampir 9 bulan tertunda akibat pandemi COVID-19, awal November ini pemerintah Arab Saudi kembali membuka pintu masuk bagi jemaah umroh dari seluruh dunia. Kebijakan itu seiring menurunnya jumlah kasus COVID-19 dan pelonggaran pembatasan sosial di negara itu. Sejak 1 November, sekitar 10.000 umat muslim dari luar Arab Saudi termasuk Indonesia diizinkan untuk menjalankan ibadah umroh. Indonesia telah memberangkatkan 359 jemaah umroh yang terbagi dalam 3 kelompok atau gelombang keberangkatan. Sebanyak 224 anggota jemaah diberangkatkan pada 1 November, kemudian disusul 89 anggota jemaah pada 3 November dan 46 anggota jemaah pada 8 November. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim menyebutkan ada 13 anggota jemaah umroh Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari 2 kali swab di Mekah, Arab Saudi. Terdapat 8 anggota jemaah Indonesia dari gelombang pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19, 5 orang positif dari gelombang kedua, sementara dari gelombang ketiga sampai 11 November kemarin tidak ada yang positif COVID-19. 13 anggota jemaah ini kini tengah diisolasi pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam kondisi pandemi, umroh dilaksanakan dengan sejumlah persyaratan, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi coronavirus disease. Pemerintah Indonesia telah membuat mitigasi penyelenggaraan umroh pada masa pandemi dengan mempertimbangkan segala risiko, termasuk melakukan swab bagi anggota jemaah saat menjalani karantina di Indonesia sebelum keberangkatan. Berikut protokol kesehatan yang tidak hanya diterapkan saat umroh tetapi sejak pemberangkatan dan kembali ke Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi juga telah mengeluarkan kebijakan atau aturan terkait penyelenggaraan umroh, terutama saat jemaah berada di Masjidil Haram untuk melakukan rukun umroh. Setiap anggota jemaah harus tetap menerapkan protokol kesehatan saat rukun umroh, seperti menjaga jarak dan memakai masker. Umroh juga dilakukan tidak boleh lebih dari 3 jam. Sebelum melakukan serangkaian ibadah umroh, setiap anggota jemaah diwajibkan menandatangani kesepakatan mengikuti kebijakan umroh selama pandemi dari Kerajaan Arab Saudi. Anggota jemaah juga diwajibkan melakukan tes usap atau swab sebelum menjalankan ibadah tawaf, sa'i, dan tahallul. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim mengatakan ada 26.328 anggota jemaah umroh Indonesia yang memenuhi persyaratan usia dari pemerintah Arab Saudi untuk berangkat umroh di masa pandemi. Saat ini terdapat 59.757 anggota jemaah umroh asal Indonesia yang sudah mendapat nomor registrasi, tapi tertunda keberangkatannya karena pandemi. Dari jumlah itu, sebanyak 2.601 atau 4% berusia di bawah 18 tahun.
dan 30.828 atau 52% anggota jemaah di atas 50 tahun. Dari hampir 60.000 jemaah ini, sebanyak 21.418 orang sudah mendapat nomor kursi dan sudah membayar. Dan dari 21.418 anggota jemaah, sebanyak 9.509 orang sudah lunas, dapat visa dan tiket keberangkatan saat kebijakan penutupan oleh Saudi terbit pada 27 Februari 2020. Namun sebagian jemaah yang memenuhi syarat berangkat memilih untuk menunda. Salah satunya lantaran masalah biaya. Biaya umroh berdasarkan surat pemberitahuan dari Kementerian Agama adalah 26 juta rupiah per orang dengan catatan dihitung dari titik keberangkatan di Jakarta. Angka ini juga belum termasuk biaya uji usap, swab mandiri yang menjadi syarat wajib untuk calon jemaah. Biro Penyelenggaraan Umroh menyebutkan ada kenaikan antara 30–40% dari biaya umroh sebelum pandemi.